potong pita, karena itu yang bangunnya itu raja kafir, akhirnya langsung hancur. Yang semua negara yang dikuasain itu semua yang punya emas diambil, dirampas semua, dibuat satu istana yang seperti surga itu. Nah, sadar dengan apa sih yang adalah ya. Jadi ya yang namanya dunia itu seperti itu. Jadi yang namanya teknologi itu berkembang, ini juga nanti habis, dan ini adalah yang terakhir ini tuh. Udah. Kalau perputaran itu perputaran yang terakhir nantinya langsung kiamat gitu, langsung kiamat. Jadi ya bumi ya terus jadi bumi, terus nanti ya hancur lah pokoknya tuh. Jadi, dulu mah tidak seperti itu. Yang namanya kalau ada yang bilang itu jutaan tahun, ribuan tahun. Ya, emang kenyataannya Nabi Khidir itu pernah waktu ditanya itu keajaiban yang paling saya ajib itu hal seperti itu dalam mengelilingi dunia. Nah cuma kalau bedanya kalau Nabi Khidir kan apa ya seorang diri saja keliling, beda dengan Raja Dzulqarnain itu dengan bala tentaranya juga dengan peralatan yang sangat canggih sekali. Coba mengelilingi dunia zaman dulu gitu. Kayaknya tuh kalau zaman sekarang aja kalau kita pikirnya pakai jalan atau kuda keliling dunia itu nggak bakalan mampu, itu habis umur kayaknya keliling dunia itu. Kalau kita pikirnya zaman dulu zaman kuda paling banter-banternya katanya apa alatnya itu untuk itu ya nggak bakalan, itu udah habis. Tapi kan Raja Dzulqarnain udah mengelilingi dunia dari ujung timur sampai ujung barat, semuanya tersentuh semua. Sebab beliau telah dikasih oleh Allah apapun yang dia inginkan selalu dikasih. Ilmu ini pengen ini kasih. Iya. Tentang masalah kayu dikasih, semuanya dikasih oleh Allah itu. Ini bahasa kemarin sampai kepada maghribas syamsi gitu. Terus beliau temukan bahwa maghribas syamsi itu fi ainin aminah. Kalau sekarangnya ternyata dihitungkan oleh ilmuwan muslim itu posisinya VN kami itu di daerah Hawaii, di daerah Amerika. Udah akhirnya balik lagi enggak jalan tadi yang udah ditempuh enggak, menempuhnya itu pokoknya keliling dunia sampai hatta idza balagha matli'ash syamsiyah mau diatulu wa wajad datatu ala qomil lam najalahu min duniha sitrun kadalik lah. Di dalam itu menemukan di sini tafsirannya hum az-zanji az-zinji. Itu az-zinji itu kaum negro. Tapi kalau kita kan negeri matahari terbit kan Jepang ya. Matli Asyamsi. Itu zanji itu kaum bangsa negro. Lam najla kaum yang di Matli Asyamsi itu lam naj'a min duniha sitra, tidak ada sitra tutup milibah, jadi tidak ada pakaian, tidak ada payung, sebab tanahnya itu tanah yang tidak bisa bisa dibangun gitu. Tanahnya itu tidak bisa dibangun. Dan ardau la tajalu bina wala suruk ya gitu. Jadi gimana itu? Ya udah, jadi dia buat lubang saja. Kalau matahari itu terbit masuk ke lubang, matahari udah lengsir baru muncul kehidupannya gitu. Seperti itu. Dan sebenarnya sampai sekarang kaum yang seperti itu masih ada gitu. Cuma kan kita di dunia belum ada informasi ya. Di mana itu kaum lam najalam sitrong kadalik itu. Laqad Nabi Malade Khubro. Pokoknya apa yang kata Allah, apa yang dilakukan oleh Raja Dzulqarnain, saya tuh tahu persis. Dan saya keinginannya, tujuannya selalu dipermudahkan. Pengen ini dipermudah oleh, dikasih ilmunya, dikasih hikmahnya, dikasih pengetahuan, udah luar biasa. Cuma bapak-bapak sampai balagha bainas saddain gitu. Yaitu Jabalani yang itu kebilah di Turki. Nah itu di bilad Turki, Iskandariyah, Mesir, bainahuma. Itu menurut Al-Qatabi kenyataannya ya tahu. Ini salah satu tafsir, sebab tafsirannya sangat banyak sekali. Wajada min dunihima qawma la yakaduna yafqahuna qawla. Lah di
depannya itu ada kaum yang sama sekali kaum itu tidak memahami pembicaraan kaum selain dia, dan kaum selain dia pun tidak memahami pembicaraan ucapan mereka gitu. Lah qalu ya Dzulqarnain, inilah itu namanya kaum itu namanya Juz wa Ma'juj. Itu masih Bani Adam. Lah itu diantara dua gunung dan sangat luas sekali. Cuma nanti di belah sananya kan dua gunung, berarti di sananya itu semuanya laut samudra, lautan Atlantik gitu. Jadi kalau mau pergi ya udah naik gunung itu. Kalau mau gunung yang tinggi, jadi kalau ada sebelah satunya itu lautan, yang satunya bisa jalan dia keluar. Lah kalau keluar itu ya cuma merampok gitu. Tujuannya merampas, udah serba buat kerusakan. Akhirnya tetangganya waktu Raja Dzulqarnain ke sana tahu bahwa Raja Dzulqarnain itu raja yang soleh. Fahal naj'alul laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Udah gimana kamu jadikan untuk kami kharaj. Wal naj'alu, saya jadikan untukmu kharaj. Kharaj itu saya akan kasih harta lah. Kamu pengennya berapa? Sang raja. Yang penting ala antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Yang penting jangan kamu buat penghalang antara saya dan Ya'juj wa Ma'juj. Apa jawabannya? Waktu itu Raja Dzulqarnain itu Ya'juj wa Ma'juj itu selalu merusak. Kaumnya selalu merusak, merampas, merampok, menjajah terus. Udah kamu pengen, saya akan kasih uang. Yang penting ala antaj'ala, kamu jadikan antara saya dan mereka itu apa saja. Hajizan falayasilun ilaina. Akhirnya mereka tidak bisa ke kita. Qala ma makanni fi rabbi khairun. Kata Raja Dzulqarnain ma makanni, apa yang Allah telah tamkinkan. Dari tamkin itu suatu makom yang luar biasa. Pengen apapun dia turuti makom tamkin. Makom tamkin. Tapi makom tamkin itu tidak bakal dihasilkan sehabis melewati makom sabar gitu. Kalau sabarnya belum masih itu ya nggak bakalan jadi makom tamkin itu. Sebenarnya mau kejadian-kejadian yang luar biasa itu sehabis kita melalui kesabaran juga yang luar biasa. Nanti kalau udah sabarnya lewat makom tamkin, kalau mau udah makom tamkin, makom pengen apa? Kata Raja Dzulqarnain, makan nih Robbi khairun. Udah apa yang Allah tamkinkan kepadaku, Robbi mina itu khairun, lebih baik dari apa yang kamu tawarkan lah, berupa harta benda yang berapapun banyaknya, sebagaimana Raja Sulaiman waktu itu Raja Bilqis suruh tunduk. Akhirnya udahlah saya ngasih di situ, datang ke situ dikasih hadiah emas, berlian, mutiara dengan berbagai itu. Nabi Sulaiman ya orang nabi ya. Kamu tak kalau dikasih ginian senang. Hadiah seperti ini, harta benda kamu mas senang, saya mah nggak senang, yang mudah. Yang penting Islam saja dia. Kalau nggak Islam saya gempur. Gitu. Nah, Raja Dzulqarnain itu seperti itu. Udah kamu pengen apa? Yang penting antara saya dan Raja Ma'juj itu tidak ada sekat yang dia tidak bisa lakukan. Udah apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada yang kamu tawarkan. Yang penting fa'inuni biquwwah. Yang penting kamu bantu saya. Apa yang pengen kamu inginkan. Akhirnya apa? Ajal bainakum wa bainar Rabban, saya akan jadikan antara kalian dan wa bainar Rabban hajizan hasinan. Itu benteng yang sangat kokoh. Atuni zubara hadid. Coba besi-besi lempengan yang sebesar bata-bata kamu itu semua. Itu zaman dulu udah ada besi kan, udah canggih. Zaman sekarang mah penemu besi. Tadinya itu itu raja zamannya habis Nabi Ibrahim sebelum Raja Sulaiman. Apa itu Zubarah Hadid? Lempengan sebata-bata itu jadi apa? Bata tapi dari besi gitu. Nah, itu Zubarah Hadid. Hatta idza sawa atini Zubarah Hadid kita ala qadri hijarah alladhi yabnilah. Saya akan dibangun. Nanti dibuat arang, dibakar, hatta idza sawa nalikanya udah tinggi
pada sarobena sodafain di antara dua gunung itu kolan fuku kamu tiup ya, akhirnya dipadamkan. Dan untuk meniup itu ya bukan dengan tiup suka seperti ini, bukan niup ya. Itu orang-orang memadamkan bara api yang begitu itunya. Hatta idza jalau naro, lah akhirnya bersih itu udah membara, akhirnya ufri alikitro timah, diguyur dengan timah yang apa meleleh tuh, yang masih itu diguyur. Iya dicor lah, iya dengan timah al-mudam yang mencair, yang meleleh. Nazuf akhirnya fasahol fa mastatola, akhirnya apa menyatu besi paham apa cuma itu menyatu, akhirnya udah tidak bisa itu lagi. Maka mastato ayat haru, nanti Yajus tidak bakalan mampu untuk naik. Wa mastato lakba, dan dia pun tidak bakalan mampu untuk menembus umumnya, digandeng, di apa, dibakar, dia pun udah tidak bakalan. Nah, itu kan udah teknologi yang luar biasa itu untuk menghancurkan itu. Oh iya. Mastato lau nakba. Qala hada rahmatun min rabbi. Apa jawaban aja tuh kayaknya ini tembok ini adalah kita kemampuan bisa membangun tembok ini rahmatu mir rabbi, semata-mata rahmat dari Tuhan. Nikmatun li anaumaniun fa idza ja'a wa'du rabbi, dan kalau udah datang wa'du rabbi yaitu hari kiamat, ja'alahu dakka, maka ini akan hancur lebur, akhirnya juga majus keluar, dan itu akan terjadi pada zamannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi zamannya Nabi Isa. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku tentang keluarnya mereka di bumi ini itu hak nyata. Dan siapapun itu sehabis keluar zaman tidak ada orang yang mampu melawan itu. Sampai Nabi Isa pun ya tidak mampu. Akhirnya apa? Minta pertolongan kepada Allah. Untuk apa? Supaya dihancurkan. Akhirnya dengan Allah, dengan ulat saja. Allah kirim ulat. Setiap Majus itu ada ulat satu menggorogoti, ya mati semua. Nah, dengan ulat saja. Bergelimpangan di bumi ini. Bingung lagi bangkainya, baunya gimana ya? Nggak bisa itu membersihkannya. Minta lagi ke Allah. Akhirnya apa? Diturunkan burung membawa bangkai-bangkai Yus Majus dibuang ke laut. Tapi masih ada bekasnya, diturunkan hujan, akhirnya bersih. Itu cerita tentang apa Raja Dzulqarnain. Semoga alam, jadi intinya pada malam ini menjelaskan tentang apa hal yang luar biasa zaman dulu tentang teknologi lah. Jadi ini tuh istilahnya tuh perjalanan dunia itu yang telah, istilahnya kalau udah berputaran itu udah putaran yang terakhir nanti kita itu.